Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di situ tasrif al-furu' untuk beberapa mauzun bin multawi. Contohkan aplikasi tasrif furu' untuk kata tawasa. Di halaman sebelumnya ada auha. Auha, auhaya, auhau. Auhad, auhata, auhaina, auhaita, auhaituma, auhaitum, auhaiti, ya, dan seterusnya. Kemudian di fi'il amr ada auhi, auhiya, auhu, auhi, auhiya, auhina. Di ismul fa'il ada muhin, muhiyani, muhuna. Ismul maf'ul ada muhan, muhayani, muhauna. Kemudian di bentuk majhulnya ada uhiya, uhiya. Itu para pendengar bisa membaca ya. Kemudian waza, wazaya, wazaw, wazat, wazata, wazaina. Nah, kita ingatkan lagi. Ketika kita mentasrif seperti ini, usahakan coba kita benar-benar menyerapi atau menjadikan lidah kita ini tidak kaku ya, lentur ya, tanpa melihat coba. Atau mungkin sekali baca kemudian dilanjutkan diulang lagi tanpa melihat, ya siapa tahu bisa gitu kan. Kemudian ada wazi, wazia, wazu dan seterusnya. Ada muwazin, muwaziyani, muwazuna. Ya. Karena dengan kita mentasrif secara lancar berarti di situ indikasi kalau kita sudah menghafal wazan secara lengket. Ya ini proses juga sih ya, namanya juga belajar proses ya. Kemudian ada tawasa, tawasaya, tawasau. Ya. Itu silahkan dibaca ya. Bila memang nantinya mendapat kesalahan ketik atau kesalahan penulisan, bisa didiskusikan atau disampaikan. Kemudian mutawasin, mutawasiyani, mutawasuna, mutawasiyatun. Ya. Kemudian ada ittaqa. Ittaqa, ittaqaya, ittaqau, ittaqat, ittaqata. Kemudian ada ittaqi, ittaqiya, ittaqi, ittaqu. Kemudian ada muttaqin, muttaqiyani. Kemudian di istaula, istaula, istaulaya, istaulau, istaulat, istaulata, istaulaina. Yastauli, yastauliyani, istauluna. Kemudian ada mustaulin, mustauliyani, kemudian mustaulan, mustaulayani. Ah, ini sebenarnya baca singkat saja. Ya karena saya yakin insyaallah para pendengar sekalian bisa lebih mandiri ya. Mencoba secara langsung, coba belajar secara mandiri, praktek, tasrif, diulang lagi, dihafal, disetorkan ke sesama ya, orang sekitar kita. Demikian tentang tasrif al-furu' bina multawi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang jamak untuk isim mangkus, maqsur dan mamdud. Setelah sebelumnya kita mengenal apa itu mangkus, maqsur dan mamdud, kemudian dilanjutkan dengan tathniyahnya bentuk mutsanna, maka kali ini kita membahas bentuk jamaknya. Jamak, mangkus, maqsur, mamdud. Yang pertama tentang jamak mudzakkar salim. Bila mana jamak mudzakkar salim untuk ketiga macam isim ini itu sama halnya dengan isim-isim biasa, yaitu dengan menambahkan wawu dan nun ya. Atau juga menambahkan ya dan nun. Wawu dan nun bila mana marfu' una atau ya dan nun ina bila mana mansub atau majrur. Ya sesuai i'rabnya. Ya tentu dengan disertai beberapa ketentuan tambahan untuk masing-masing dari ketiga bentuk atau macam isim tersebut. Kita lihat yang mangkus.
Yang mangkus ini ada contoh al-qaduna dan al-muqtaduna. Kemudian di posisi atau di i'rab mansub majrur ada contoh al-qadina dan al-muqtadina. Ketentuannya apa? Yang pertama, untuk yang posisi marfu, i'rab marfu, al-qaduna dan al-muqtaduna, contoh ini, itu disertai dengan dibuangnya ya lazimah. Jadi kalau al-qaduna itu kan asalnya apa? Al-qadi. Al-muqtaduna asalnya al-muqtadi. Ya, sebagaimana kita ketahui isim mangkus itu kan diakhiri ya lazimah. Nah, kemudian dengan dibuangnya ya lazimah, kemudian dilanjut dengan mendomahkan huruf sebelumnya. Jadi kalau asalnya al-qadi, ketika ya dibuang, ya dibuang, ya lazimah dihilangkan. Al-muqtadi juga ya lazimah dihilangkan. Kemudian huruf sebelum ya lazimah di masing-masing kata itu, al-qadi yaitu huruf dad, al-muqtadi huruf dal, ini masing-masing di dhammah. Baru setelah itu ditambahkan wawu dan nun. Jelas ya? Jelas. Jadi al-qaduna asalnya al-qadi. Jadi tidak al-qadiyuna ya, tetapi al-qaduna. Kemudian untuk posisi mansub majrur, yaitu dengan dibuang ya lazimah dan mengkasrahkan huruf sebelumnya. Jadi sama setelah dihilangkan ya lazimah, namun bedanya kalau untuk marfu kan di dhammah, kalau mansub majrur mereka di kasrah. Sehingga bukan al-qadiyina tetapi menjadi al-qadina. Demikian juga dengan al-muqtadi, tidak menjadi al-muqtadiyina tetapi al-muqtadina. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu isim maksur. Isim maksur contoh di situ al-muqtada dan al-mutawaffa. Bagaimana rumusnya? Al-muqtada dan al-mutawaffa ini isim maksur bila mana marfu maka disertai dengan dibuangnya alif lazimah. Ya. Jadi yang merupakan ciri-ciri maksurnya yaitu alif lazimah dihilangkan. Sebagaimana mangkus juga ya lazimah dihilangkan. Maka alif lazimah dihilangkan dan memfathahkan huruf sebelumnya. Al-muqtada alif lazimah dihilangkan kemudian menambahkan wawu dan nun. Perhatikan di sini. Kalau kita pernah membaca kata al-muslimu atau muslimun, maka jamak mudzakkar salamnya muslimuna. Posisi marfu ya. Ini berbeda dengan isim-isim maksur. Muslimun isim biasa ya, isim sahih. Kalau isim maksur, ini huruf yang sebelum alif lazimah, setelah alif lazimah dibuang, hurufnya tetap atau memang sengaja harus di fathah. Harus di fathah ketika marfu. Maka al-muqtada jamak mudzakkar salim ketika marfu adalah al-muqtadauna. Seperti al-mustafa, al-mustafauna. Al-mutawaffa juga al-mutawaffauna. Ya. Bukan al-muqtaduna ya. Dan bukan al-mutawaffun, tetapi al-mutawaffauna. Ini nanti kalau belajar nahwu tematik ya, di situ dicontohkan aplikasi ketika isim-isim seperti ini tuh jamak mudzakkar salim yang maqsur ini bersambung dengan ya mutakallim itu seperti apa? Ada di pembahasan nahwu tematik. Kemudian ketika mansub dan majrur al-muqtadaina dan al-mutawaffaina. Ya, setelah alif lazimah dihilangkan, maka juga sama yaitu dengan memfathahkan huruf sebelumnya. Kemudian ditambahkan ya dan nun. Ya. Sehingga bukan al-muqtadina, tetapi al-muqtadaina. Ini beda dengan kata muslimun. Muslimun ketika marfu' jama' maka muslimuna. Kalau al-muqtada apa? Muqtadauna. Dan muslimun ketika mansub atau majrur jama' menjadi muslimina. Tapi kalau isim maksur apa?
al-muqtadaina, bukan al-muqtadina. Ya. Dan ini bukan isim mutsanna ya, bukan al-muqtadaini, tetapi ini jama' mudzakkar salim. Saya kira jelas. Kemudian isim mamdud ini mudah ya, seperti halnya isim sahih, yaitu biasa saja al-qurra, al-qurrauna, kalau mansub majrur al-qurraina, al-khatta'una, al-khatta'ina. Seperti dalam hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina, ya, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Masya Allah. Ini hadis ini harus kita imani karena ini sebagai pengingat bahwasanya kita semua ini adalah makhluk yang lemah, yang tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa yang memang Allah ridai. Ya, tidak lepas dari kesalahan ya. Ini jelas kullu bani Adam. Nabi katakan kullu, seluruh anak Adam pasti sering melakukan atau banyak melakukan kesalahan. Namun dari mereka, ya berarti kan semua anak Adam, yang terbaik adalah yang at-tawwabun. Ya. Dan Nabi SAW telah mencontohkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik dan hidayahnya, inayah kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, bila jama' muannats salim. Maka dengan menambahkan alif dan ta. Ya seperti biasa. Namun tentu ada ketentuan tambahan untuk ketiga macam isim ini. Untuk isim mangkus, ini biasa saja, yaitu al-qadi, al-qadiyatu, berarti al-qadiyat. Ya, tidak ada yang berbeda dengan isim-isim yang biasa, yang isim sahih. Al-muqtadiyat. Ya. Di sini kita tidak bahas marfu, mansub, majrur ya, karena memang bedanya cuma di harokat sita ya, huruf ta terakhir itu, yaitu at, alif dan ta. Yang sebagian ulama nahwu menamakan jamak muannats salim ini dengan jamak bil alifi wa ta. Kalau mansub, majrur ya taknya di kasrah, kalau marfu' taknya di dhammah. Tapi kalau disukun, ya maksudnya kalau kita membacanya secara sukun ya benar. Ya berarti jamak dengan alif dan ta. Al-qadiyat, al-muqtadiyat. Ya, biasa. Kemudian yang maqsur, yang sulatiyah, di mana huruf illahnya atau alif lazimah ada posisi huruf ketiga, atau isim maksur yang tersusun dari 3 huruf, maka di situ di samping dengan menambahkan alif dan ta, alif lazimah berubah ke asalnya. Apakah sebagai wawu atau sebagai ya. Contoh, al-fatayat, al-fata, ya kan mufradnya al-fata. Akhirnya alif lazimah berubah kepada ya. Karena asalnya ya. Kemudian dengan menambahkan alif dan ta. Al-fatayat. Al-asa. Alif lazimah asalnya wawu. Kemudian alif lazimah berubah kepada wawu. Dilanjut dengan menambahkan alif dan ta. Al-asawat. Seperti itu. Adapun yang ghairu thulathiyah, yang huruf alif lazimahnya ada posisi lebih dari urutan ketiga atau isim maksur yang tersusun dari lebih 3 huruf, maka di situ dikatakan alif lazimah berubah menjadi ya. Ya. Seperti al-muqtada. Maka alif lazimah berubah ya, al-muqtadayat, al-mustafa, al-mustafayat, ya. Seperti itu. Tidak ada yang wawu ya, tapi berubah kepada ya. Kemudian yang isim mamdud. Isim mamdud yang mana hamzahnya ini asalnya adalah wawu dan ya. Seperti contoh as-sama. As-sama asalnya apa? Wawu, as-samawu. Al-buka, al-bukayu. Maka dikatakan hamzah boleh berubah menjadi huruf asalnya atau tetap sebagai hamzah. Kalau berubah berarti menjadi apa? Berubah ke asalnya as-samawat. Ya.
Al-buka, al-bukayat. Hamzah asalnya ya. Atau tetap sebagai hamzah. As-sama'at atau al-bukaat. Demikian. Ya. Jelas ya? Ini yang akhirnya sebagian ulama nahwu atau ada ulama nahwu yang mengatakan as-samawat ini mulhaq bi jam'il muannats salim. Dianggap seperti jamak muannats salim. Ya. Di mana? Saya lupa alasannya ya. Tapi tidak kita lanjut. Tapi yang jelas inilah contoh isim mamdud yang hamzahnya asal adalah wawu atau ya. Kemudian yang hamzahnya hamzah asli itu al-qurra yang biasa saja, al-qurra'at, al-khatta'at. Ya. Kemudian yang ketiga, mamdud yang ketiga, hamzah yang menjadi tanda muannats, maka hamzah berubah menjadi wawu. Contohnya al-hamra menjadi al-hamrawat, al-khadra, al-khadrawat. Demikian pembahasan tentang jamak untuk maksur, mangkus, dan mamdud. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.